Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Wisa Sekar Hanum, Jalida Najwa Aslia, dan juga Karisma Nur Aziza yang akan memaparkan materi mengenai akuntansi dan teknologi informasi. Dosen pengampu Ibu Fadila Kurniawati, MAK. Yang pertama, mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi sendiri menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang signifikan. Dan menurut KISO, akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas 3 aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian. Selanjutnya yang kedua mengenai informasi. Informasi adalah hasil pengolahan dari data-data dan fakta yang berhubungan, yang kemudian akan diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Yang ketiga atau yang terakhir mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi menurut Baik dan Guru Rajan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis. Materi selanjutnya yakni mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah alat yang dimasukkan dalam bidang teknologi informasi atau TI, yang kemudian dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian topik yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan perusahaan. Kemajuan yang menakjubkan ini dalam teknologi telah membuka kemungkinan untuk menggunakan informasi akuntansi dari sudut pandang yang strategis. Hal ini dikarenakan perusahaan atau instansi yang membutuhkan informasi untuk dapat berhadapan dengan tingkat yang lebih tinggi dari ketidakpastian pasar yang semakin kompetitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi teknologi dan kegunaan teknologi informasi. Yang pertama ada fungsi teknologi informasi, yaitu mempunyai fungsi utama dalam dunia bisnis, yaitu pemrosesan informasi. Terdapat 5 kategori tugas pemrosesan informasi yang mencakup menangkap, menyampaikan, menciptakan, menyimpan, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada kegunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Yang pertama menambahkan produktivitas, yang kedua menjadikan pekerjaan lebih mudah dan efisien, yang ketiga bermanfaat dalam informasi, yang keempat mengembangkan mutu kinerja pekerjaan, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas. Materi selanjutnya ada permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, untuk menerapkan teknologi informasi dalam perusahaan memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, pengembangan teknologi informasi tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis di bidang akuntansi saja, tetapi pengetahuan tentang teknologi informasi juga harus dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan masalah information literasi yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan. Pengetahuan mengenai teknologi informasi bukan sekadar pengetahuan secara teknis, akan tetapi lebih pada kekuatannya secara strategis. Selanjutnya, teknologi informasi yang diterapkan tersebut harus acceptable, artinya dapat diterima oleh semua orang yang akan menggunakannya. Jika pengembangan teknologi tidak acceptable, maka dapat menimbulkan perilaku yang tidak diharapkan seperti resistance to change atau penolakan terhadap perubahan. Resistance to change muncul karena tidak semua orang mudah menerima perubahan dan menganggap bahwa adanya perubahan tersebut berarti hambatan, bahkan dapat merupakan ancaman. Resistance to change juga dapat timbul karena kurangnya pengetahuan atau ketidakmampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi yang baru. Sebaliknya, bagi orang-orang yang dinamis, perkembangan teknologi informasi juga merupakan dorongan untuk semakin mengembangkan diri. Beberapa contoh anggapan bahwa pengembangan teknologi informasi merupakan ancaman, yaitu seorang mandor yang merasa kedudukannya terancam jika pihak manajemen memutuskan untuk menggunakan sistem pengawasan terpusat dengan monitor kamera, atau seorang manajer menganggap perubahan sebagai ancaman apabila wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya menjadi berkurang akibat penerapan teknologi informasi.
Yang keempat, perkembangan teknologi informasi menuntut semakin banyaknya keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau pekerja dalam organisasi. Oleh karena itu, pendidikan tambahan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari karyawan atau pekerja. Yang kelima, perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan hilangnya kesempatan kerja, khususnya bagi karyawan tingkat bawah, karena teknologi informasi tersebut dapat menjalankan tugas mereka. Teknologi informasi hanya menciptakan kesempatan kerja baru bagi tenaga ahli atau individu yang benar-benar memenuhi kualifikasi. Selanjutnya, di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan pemborosan karena diperlukan biaya yang besar untuk pengadaan peralatan-peralatan yang canggih yang diperlukan serta pengadaan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, ada juga pihak yang tidak senang dengan kehadiran komputer yang dianggap menjadikan mereka malas bekerja dan membosankan. Keadaan ini disebut dengan functional fiction atau tidak bersedia menerima sesuatu yang baru walaupun sesuatu yang baru tersebut itu lebih bermanfaat. Yang terakhir, dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka memungkinkan munculnya kejahatan-kejahatan teknologi informasi. Materi yang selanjutnya adalah tentang studi kasus. Contoh studi kasus tentang implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP di perusahaan. Perusahaan S merupakan perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah menggunakan berbagai sistem dan aplikasi untuk mengolah proses bisnis mereka. Namun, sistem seringkali tidak terintegrasi dengan baik, sulit untuk diakses, dan tidak dapat menghasilkan data yang konsisten. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, perusahaan S memutuskan untuk mengimplementasikan sistem ERP. Setelah melakukan analisis kebutuhan dan evaluasi vendor, perusahaan memilih sistem ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selama proses implementasi, perusahaan bekerja sama dengan vendor untuk mengonfigurasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Mereka juga melakukan pelatihan kepada karyawan agar dapat mengoperasikan sistem ERP dengan baik. Setelah sistem ERP diimplementasikan, perusahaan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, integrasi proses bisnis yang lebih baik. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis yang berbeda menjadi satu sistem. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat menghemat waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan, mengolah, dan memproses data. Yang kedua, data yang konsisten. Sistem ERP menyediakan satu sumber data yang konsisten untuk seluruh departemen di perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat bisnis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat. Yang ketiga, analisis data yang lebih baik. Sistem ERP dapat menghasilkan laporan dan analisis data secara otomatis yang dapat membantu perusahaan untuk memahami performa bisnis mereka dan mengevaluasi kinerja mereka dari waktu ke waktu. Yang keempat, efisiensi operasional yang lebih tinggi. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengurangi redundansi dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Demikian akhir dari penjelasan mengenai materi akuntansi dan teknologi